Kita mulai dulu dengan IHSG terlebih dahulu ya. Nah, untuk IHSG, kita bisa lihat nih rekan-rekan. Pekan lalu kita sempat menambahkan 1-2 garis trendline turun ya, pekan lalu ya. Nah, ternyata garis trendline ini waktu tanggal 1 November gitu ya, itu sempat coba ditembus nih rekan-rekan. Tapi setelah ditembus, dia kembali terkoreksi turun dan sejak itu, sejak tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan hari ini tanggal 4, kita bisa lihat garis trendline ini berperan sebagai resistance cukup baik gitu ya. Memang kelihatannya ini adalah sebuah trendline resistance yang membuat harga tertahan untuk saat ini ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi pola berikutnya adalah di area yang saya lingkari ini adalah fase penurunan nih, fase downtrend yang saya lingkari ini. Kelihatan banget dari high yang terus turun dikonfirmasi oleh support atau low yang terus turun. Tapi begitu kejadian di 21 Oktober dia bergerak naik gitu ya, di mana kita bisa melihat kondisinya pergerakan IHSG untuk saat ini kelihatan sudah menolak untuk turun, rekan-rekan. Ya, IHSG sementara ini sudah terlihat menolak untuk turun lebih dalam, gitu ya. Tapi bukan berarti akan jadi langsung uptrend karena kondisi resistance-nya kan banyak, gitu ya. Maka saat ini dia mulai beralih trennya ke fase sideway. Ya, dari tadinya downtrend dia masuk ke fase sideway kembali. Nah, kita melihat kondisi K-line juga sama nih, rekan-rekan. K-line-nya mulai nempel, gitu ya, mulai nempel dengan garis biru mendatar putus-putusnya. Kurang lebih dia menempel sekitar tanggal 1 November juga, gitu ya, pas dia mulai menempelnya. Nah, jadi kita akan melihat kondisi IHSG, supportnya mungkin akan segera naik, gitu ya. Supportnya mungkin akan segera naik, bisa jadi supportnya akan naik ke low-nya tanggal 3 November, yaitu ke 6962 gitu ya. Sangat besar kemungkinannya support naik ke area sana. Cuma ya resistance-nya akan terus cenderung masih bermain di bawah 7.000 perak kelihatannya ya. Atau paling top-topnya kalaupun dia sanggup mengalami penguatan, penguatannya akan cenderung terbatas di bawah 7.140, 7.150 gitu ya. Jadi kita akan menjumpai kondisi IHSG sepekan ke depan masuk ke fase yang sideway. Dia akan cenderung tertahan di bawah 7.000 gitu ya, atau paling top-topnya penguatan terbatas ke 7.140, 7.150. Sementara supportnya akan berpotensi naik ke atas gitu ya. Jadi akan cukup volatile pergerakan market ke depannya. Sideway-nya tapi akan cenderung volatile ya. Kita lihat saham per saham ya sekarang yang ada di watchlist. Tadi saya sempat sambil nunggu, saya sempat melihat ada beberapa banking gitu ya, ada beberapa banking yang sudah breakthrough dari calon breakthrough pertama kelihatannya menarik, dan banking itu lebih ke arah grupnya Penin ya, grupnya Penin. Nanti kita lihat satu persatu kan. ABMM, kalau ABMM saat ini kita bisa melihat kondisinya kelihatannya dia akan masuk ke fase downtrend nih kan. Ya, dia akan masuk ke fase downtrend di mana trendline support sekarang juga sudah ditembus. 3 hari yang lalu dia coba untuk tertahan di sana, tapi hari ini dengan kondisi dia terkoreksi dan ditutup di bawah garis trendline tersebut, kemungkinan dia akan masuk ke fase yang downtrend, tapi downtrendnya akan cenderung belum membuat trennya patah gitu ya. Dia terkoreksi turun downtrend sesaat gitu ya, tapi belum membuat trennya patah. Ya, tapi jadi saham ini masih boleh dipantau, masih boleh ditunggu ya. Adaro ini juga saat ini ya masih coba bertahan di atas sebuah trendline support, masih coba bertahan di area sana, akan mengakibatkan peak trust-nya mungkin berpotensi mengecil kembali gitu ya.
Nah, ini juga akan jadi calon backlist pertama, masih boleh dicoba, tapi dananya ingat baik-baik, jangan terlalu besar, disesuaikan karena konteksnya masih seperti pekan-pekan lalu, di mana dia market yang cenderung seperti ini akan memungkinkan untuk kita coba memantau kondisi marketnya terlebih dahulu gitu ya. Akra, buat teman-teman yang sudah di dalam tinggal jaga batas bawah aja untuk saat ini. Buat yang belum punya lupakan dulu ya. Antam, kalau saya lihat kondisinya kemungkinan dia masih akan cenderung sideways terlebih dahulu. Dan ini adalah breakthrough yang kedua ya hari ini ya. Kalau Anda pegang saham ini mungkin ada baiknya sementara ya. Sementara Anda pasang TP. Pasang TP di berapa? Mungkin Anda boleh mempertimbangkan pasang TP di area 1990-an ya. Pasang TP di sana, mungkin keluarkan 75% gitu ya, sisanya 25% fight the market kalau Anda pegang saham ini. Kalau belum punya, lupakan dulu. Arko ini sementara saya rasa sebaiknya di skip dulu ya. Kecenderungan dia untuk tertahan di bawah 690 juga ada ya. Jadi sementara kalau Anda belum punya, lupakan dulu. Karya ini juga pergerakannya akan sangat volatile. Kita bisa lihat harga saham sangat murah, tapi barbarnya pun sangat panjang gitu ya. Jadi tingkat volatilitasnya sangat tinggi. Calon peak trough-nya juga akan cukup jauh ya. Jadi lupakan juga untuk sementara ini. BMRI, nah ini juga menarik nih, Bank Mandiri ya. Sayang kondisi kalian tinggi gitu ya. Ini kelihatannya sih akan cenderung terkoreksi lagi lebih dalam seharusnya, dan itu kan jadi lebih menarik ya rekan-rekan. Atau dia akan cenderung sideways dulu di area sini untuk membuat kaliannya turun lebih dalam. Tapi ini akan menjadi calon backlist pertama gitu ya. Calon backlist pertama yang masih menarik buat diperhatikan rekan-rekan. Pak Tony, Pak, ya. Pak, kalau Mandiri pakai OS boleh nggak Pak? Saya rasa sebaiknya enggak ya. Kalau pakai OS, kelihatannya bentar kita buka OS-nya ya. Bentar. Kelihatannya 1:1 ya, risk reward-nya ya. BMRI. Resikonya kurang lebih sekitar 2% ya, Pak Hendra. Reward-nya, oh ya, 1:2 ya. Cuma hati-hati dengan garis trendline ini saya rasa. Garis trendline biru yang saya buat ini. Ada kemungkinan dia akan tertahan di sana 1,5%-an, pergerakan naik, kemungkinan setelah itu cukup liar sehingga perlu waktu untuk resting terlebih dahulu di area ini. Ya, pertimbangan saya kenapa nggak pakai OS, yang pertama adalah garis trendline tersebut, Pak Hendra, garis trendline ini nih, support yang berpotensi jadi resistance, yang tadi kita lihat pakai chart OS, pergerakannya kemungkinan cuma sekitar 1,5%, dan peluang itu untuk resting di bawah garis biru ini ada loh ya. Kenapa? Karena dengan kenaikan sudah cukup tinggi, dia resting baru sejenak seperti ini untuk bisa langsung rally, saya rasa perlu waktu ya. Apalagi harga sahamnya juga kenaikannya kan juga sudah cukup tinggi ya, dari angka 9 ribuan langsung ke 10 ribuan kan gitu ya. Jadi bisa ditangkap ya penjelasan saya Pak Hendra ya. Kenapa saya nggak pakai OS gitu ya. Nah kemudian tadi PNBN ya.
PNBN ini boleh diperhatikan, rekan-rekan. Ini juga sudah break trough dan sabar tunggu peak trough mengecil ya. Terus kemudian ada BRI. Kalau BRI ini calon backpick yang kedua. Saran saya skip dulu ya. Kalau Anda belum punya, kalau Anda sudah ada di dalam, tinggal jaga batas bawah aja. Apalagi kalau Anda sempat catch reversal di OS ya di sini di pertengahan Oktober. Jaga batas bawah Anda dengan break supportnya OS juga. Kalau belum punya di break peak yang 4710 rasanya sebaiknya di skip dulu ya. Tapi kalau dia sampai kuat resting di atas garis trendline ini gitu ya, setelah break trough, setelah dia kuat resting di atas garis ini, break peak pertamanya layak untuk dicoba kembali untuk trading gitu ya. BSSR ini saya no comment, dia sedang terkoreksi, kemungkinan bisa jadi koreksi lebih dalam karena ini adalah resistance, jadi support ditembus kemungkinan dia akan drop cukup dalam kemungkinan. Apalagi disertai dengan peningkatan volume gitu ya. Jadi sementara skip dulu untuk BSSR. BS spekulasi sifatnya gitu ya. Ini adalah resistance yang sedang dicoba jadi support, bisa jadi ini adalah support dan akhirnya dia kuat break peak dan mantul bergerak naik gitu ya. Sifatnya spekulasi ya, jadi sesuaikan risk profile trading Anda dan juga money management Anda ya, sabar dengan angka break peak atau break resistance gitu ya. Ini ya bisa dicoba dengan satu syarat kalau dia kuat break peak gitu ya. Dengan satu syarat kalau dia kuat break peak. Dan break peaknya harus break peak yang 248 ya, di atas 248 jadi 250. Kalau dia turun terkoreksi lebih rendah, terbentuk peak baru di bawah garis biru ini sebaiknya skip ya. PTBA ini juga rasanya harus skip dulu ya. Kita bisa melihat sempat bahas pekan lalu ya bahwa ini ada satu buah garis line support yang berpotensi jadi resistance. Saya sempat mengatakan boleh dicoba di break peak pertama tapi dengan dana terbatas terlebih dahulu gitu ya, dengan dana kecil dulu. Dan kelihatannya sekarang dia membuktikan bahwa garis 4010 itu adalah sebuah resistance sementara ini. Oke. Pak Tony, kalau ya, PTBA pakai OS gimana Pak? Pakai OS, kayaknya juga enggak ya. Rasanya sih enggak juga Pak Hendra. Kenapa? Karena ini kalau kita ukur resikonya harus pakai support 2 kan untuk cut loss-nya. Jadi kurang lebih sekitar 3%, ya 3,5% untuk risk-nya, sementara peluang reward-nya sama, 1:1 jadinya. Dan kelihatannya ya itu ya, ini berpotensi jadi resistance cukup kuat, apalagi ini yang 4010. Ya kalau Anda mau hit and run karena Pak Hendra mantau monitor mungkin bisa dipertimbangkan. Cuman hati-hati mengingat apa, pergerakannya dia itu kan close-nya di bawah berapa nih sebentar. Open 3760, close 3750. Berarti dari bawah ini sampai dia kuat break. Bentar.